dulu ya. Untuk yang namanya dipanggil, kalian bisa bilang hadir atau unjuk tangan ya. Untuk Ayu Soleha, hadir? Bulan Lestari hadir nggak? Dewi Suminar? Esti Komalasari? Hadir. Berarti kalian semua hadir ya untuk belajar hari ini. Nah, sebelumnya ada yang tahu nggak sih kita hari ini akan belajar tentang apa? Ada yang tahu nggak? Ya benar Ayu, hari ini kita akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran agar pembelajaran hari ini tercapai dengan baik. Yang pertama itu siswa dapat menjelaskan definisi keteraturan sosial. Yang kedua, siswa dapat mengelompokkan proses terbentuknya keteraturan sosial. Dan yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, karena tujuan pembelajaran sudah dijelaskan, berarti hari ini kita akan langsung memulai pelajarannya ya. Udah pada siap semua belum? Harus siap dong ya. Nah, di sini ada penjelasan tentang keteraturan sosial. Ada yang tahu nggak sih keteraturan sosial itu apa? Ada yang tahu nggak? Iya benar Dewi. Jadi keteraturan sosial merupakan hubungan yang selaras atau serasi antara interaksi sosial, norma sosial, dan nilai sosial. Jadi hak dan kewajibannya direalisasikan dengan nilai dan norma atau tata aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, yang selanjutnya itu ada definisi keteraturan sosial menurut para ahli. Nah, yang pertama itu ada menurut Jürgen Habermas, di mana keteraturan sosial adalah kehidupan sosial yang meliputi keseluruhan sebagaimana tindakan komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu menurut Emil Durkheim, di mana keteraturan sosial adalah satu set bagian dari norma sosial. Nah, yang selanjutnya yaitu ada proses terbentuknya keteraturan sosial. Ada yang tahu nggak apa aja itu proses terbentuknya keteraturan sosial? Nah, ya benar Eti. Nah, proses terbentuknya keteraturan sosial itu ada 4, yaitu tertib sosial, order, keajengan, dan pola. Nah, tertib sosial itu merupakan kondisi masyarakat yang aman, dinamis, dan teratur yang ditandai dengan setiap individu bertindak sesuai hak dan kewajibannya, di mana kita sebagai masyarakat harus bertindak sesuai hak dan kewajiban, akan tetapi tidak melanggar aturan-aturan yang ada di masyarakat. Nah, yang kedua yaitu ada order. Yaitu order adalah sistem norma dan nilai sosial yang berkembang, diakui dan dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Nah, di mana aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat ini harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Nah, yang ketiga itu ada keajengan, yaitu suatu kondisi keteraturan yang tetap dan tidak berubah sebagai hasil dari hubungan antara tindakan, nilai, dan norma sosial yang berlangsung terus-menerus. Nah, yang keempat yaitu ada pola, di mana pola itu corak hubungan yang tetap atau ajeg dalam interaksi sosial yang dijadikan model bagi semua anggota masyarakat atau anggota kelompok. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, di dalam bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada berapa macam sih sifatnya? Ada yang tahu nggak? Nah, iya, di dalam bentuk-bentuk interaksi sosial itu ada 2 sifatnya. Yang pertama sifat asosiatif dan yang kedua sifat disosiatif. Nah, yang pertama kita bakal bahas yang sifatnya asosiatif. Nah, proses sosial yang bersifat asosiatif ini ada yang tahu nggak? Apa aja? Ya, ada kerjasama, ada akomodasi, ada asimilasi, dan akulturasi. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya. Kerjasama itu didefinisikan sebagai suatu usaha bersama antara individu atau antara kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya kayak misalkan individu yang satu dengan individu yang lainnya memiliki tujuan bersama untuk membangkitkan suatu usaha. Itu namanya kerjasama. Bisa juga dengan antar kelompok. Nah, dalam kelompok ini kan terdapat lebih banyak individu nih. Nah, dari setiap individu itu memiliki tujuan bersama agar mendapatkan hasil yang sama. Misalkan
yaitu sebagai keadaan dan sebagai proses. Nah, yang keempat yang ketiga ada asimilasi. Asimilasi yaitu usaha untuk mengurangi perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai suatu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Nah, yang keempat yaitu ada akulturasi. Akulturasi itu perpaduan antara kebudayaan yang berbeda dan membentuk suatu kebudayaan yang baru dengan tidak menghilangkan ciri kepribadian kebudayaan masing-masing. Itu proses sosial yang bersifat disosiatif. Nah, ada yang tahu nggak proses disosiatif ini ada berapa macamnya? Ya, ada 3, yaitu persaingan, kontroversi, dan pertentangan atau konflik. Yang pertama itu ada persaingan. Persaingan itu perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Persaingan itu mempunyai 2 tipe, ada yang bersifat pribadi dan ada yang bersifat tidak pribadi. Nah, contohnya itu yang bersifat pribadi, kita sebagai siswa pasti ingin mencapai tujuan tertentu dalam sebuah organisasi. Nah, dimana kita harus memperoleh kedudukan yang lebih tinggi dari anggota-anggota yang lain, itu di dalam lingkup pribadi. Nah, yang non pribadi itu kayak misalnya anggota partai harus bisa menarik simpati masyarakat, seperti itu. Nah, yang kedua itu ada kontroversi, ditandai dengan ketidakpuasan seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian dan keraguan terhadap pribadi seseorang. Yang ketiga yaitu ada pertentangan atau konflik, di mana perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuannya dengan cara menentang pihak lawan. Itu merupakan materi pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, setelah ini kita akan menyimpulkan dari materi tersebut. Ada yang ingin menyimpulkan terlebih dahulu sebelum saya? Ya, Evi. Oke, akan saya luruskan ya. Jadi, keterampilan sosial merupakan hubungan yang selaras atau serasi antara interaksi sosial, norma sosial, dan nilai sosial. Di dalam keterampilan sosial terdapat proses terbentuknya keterampilan sosial, yaitu ada 4, yaitu tertib sosial, order, keajegan, dan pola. Di dalam bentuk-bentuk interaksi sosial terdapat proses sosial yang bersifat asosiatif dan disosiatif. Yang asosiatif itu bersifat positif, di mana adanya kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Dan proses sosial yang bersifat disosiatif yaitu bersifat negatif, di mana terdapat persaingan, kontroversi, pertentangan, atau konflik. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita sebagai makhluk sosial harus mematuhi aturan yang ada di lingkungan masyarakat dan tidak boleh melanggar aturan-aturan tersebut. Ya. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akan lanjutkan minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.